Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jaringan komputer sendiri adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, ada juga sistem terdistribusi. Adalah kumpulan otonomus komputer yang saling berhubungan dengan jaringan komputer dan dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti hardware dan software. Dan sistem terdistribusi ini untuk membentuk fasilitas komputasi terintegrasi. Nah, di sini ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Server pusat umumnya memiliki sumber daya komputasi yang besar. Layanan berskala besar seperti situs media sosial, platform chatting, dan mesin telusur seringkali menggunakan sistem ini. Kemudian ada jaringan terdistribusi yang mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Jadi, jika salah satu jaringan atau hardware down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Ini merupakan contoh penerapan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis, yaitu PAN atau Personal Area Network, yang merupakan jaringan komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan jarak yang sangat dekat, yaitu hanya dalam beberapa meter saja. Nah, contohnya adalah Firewire, USB, dan Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer dalam rumah, sekolah, kampus, dan sebagainya. Contohnya adalah hotspot atau WiFi untuk sebuah kelas atau lab. Kemudian yang ketiga ada Metropolitan Area Network, yang merupakan suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai macam lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, yang contohnya itu semacam WiFi namun meliputi area seluas 5-50 km. Yang terakhir ada Wide Area Network, yang mencakup area yang sangat besar, yaitu antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Nah, contohnya adalah internet. Kemudian ada pembagian berdasarkan aksesnya. Dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Nah, intranet ini hanya bisa diakses oleh kalangan internal, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Berikutnya adalah pembagian berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama, infrastruktur mode. Perangkat pada jaringan semuanya berkomunikasi melalui satu titik akses, yang umumnya adalah router nirkabel. Nah, contohnya itu adalah WiFi. Kemudian yang kedua ada ad hoc mode. Jaringan ad hoc tidak memerlukan jalur akses terpusat. Jadi, apabila dua laptop diatur dalam mode nirkabel ad hoc, mereka akan terhubung langsung satu sama lain tanpa memerlukan titik akses terpusat. Kemudian ada pembagian berdasarkan penggunaan kabel. Ada wired network dan ada wireless network. Wired network menggunakan kabel, wireless network tidak menggunakan kabel. Kemudian ada pembagian berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast, yang merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya satu titik yang lain. Tidak bisa berarti komputer atau perangkat jaringan lainnya. Misalnya satu MAC address pengirim dan satu MAC address penerima.
Kedua ada broadcast, yang merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Contohnya, paket-paket NetBIOS yang dikirimkan oleh Windows setiap periode tertentu yang berisikan nama komputer dan workgroup di mana komputer tersebut berada. Yang terakhir ada multicast, yang merupakan jenis paket berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, bukan titik khusus. Konsepnya seperti siaran radio. Jika kita hendak mendengarkan satu siaran khusus, maka kita harus mengubah frekuensi radio ke frekuensi yang tepat, tapi berjuta-juta orang bisa mendengarkan radio yang sama. Kemudian ada topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus, yang memiliki kelebihan kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, kemudian ada mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit, sedangkan kekurangannya sering terjadi tabrakan arus. Nah, proses pengiriman dan penerimaan itu udah kurang efisien. Terus topologi bus juga lama dan sulit dikembangkan. Dan yang paling penting adalah jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua ada topologi star, yang memiliki kelebihan jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hubungan atau switch mengalami masalah. Nah, yang terakhir, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi ring, yang memiliki kelebihan biaya untuk instalasi cenderung mahal, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, kemudian implementasinya mudah dilakukan. Nah, kekurangannya adalah jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Nah, pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Kemudian yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihannya yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kemudian ada kekurangan topologi mesh. Yang pertama, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasinya otomatis sangat mahal. Kemudian instalasinya sangat rumit. Nah, ini yang terakhir ada ilustrasi model jaringan saat ini. Ada 3G, GPRS. Nah, sekarang yang lebih banyak digunakan adalah 4G. Sudah mulai muncul juga 5G. Kemudian beberapa negara juga ada yang sudah mengembangkan teknologi 6G. Sekian presentasi dari saya, pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.